Kurita mama nanti butue di kurade di baye di bayo kurai kita iyo di baye oh abai oh yanda mama ya Papua adalah tanah yang indah, tanah doa, tanah kehidupan. Namun hari-hari ini, keindahan itu menyimpan luka. Di balik sunyi pegunungan, ada tangis yang tertahan, ada keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah, dan ada harapan yang nyaris patah. Konflik bersenjata yang berkepanjangan telah memaksa lebih dari 100.000 warga Papua meninggalkan tanah dan rumah mereka. Mereka adalah pengungsi internal, hidup berpindah-pindah, terpisah dari ladang, sekolah, dan komunitasnya sendiri. Di tengah keterbatasan akses, krisis pangan, layanan kesehatan yang minim, dan rasa aman yang terus terancam, harapan kerap terasa jauh. Menanggapi krisis kemanusiaan ini, gereja-gereja di Indonesia bergerak bersama, sebuah upaya solidaritas dihidupi untuk mendampingi dan melayani para pengungsi internal yang tersebar di 4 wilayah terdampak: Anggruk, Aifat, Pegunungan Bintang, dan Jayapura. Dari titik-titik pengungsian ini, cerita tentang luka, ketahanan, dan harapan yang terus dirajut mulai kami dengarkan. Di wilayah Pegunungan Anggruk, keterisolasian adalah kenyataan sehari-hari. Jalan darat nyaris mustahil dilalui, dan jarak seringkali menjadi penghalang bantuan. Karena keterbatasan akses, bantuan kemanusiaan harus ditempuh melalui udara menggunakan pesawat ATR milik Mission Aviation Fellowship. Sebanyak 200 paket sembako akhirnya tiba dan dibagikan kepada keluarga-keluarga pengungsi. Anak-anak menyambut dengan mata berbinar. Rasa ingin tahu bercampur harap. Orang-orang tua menyapa dengan senyum sederhana, genggaman tangan yang erat, dan ucapan syukur yang lirih namun tulus. Pada tanggal 18 Desember 2025, perjalanan kemanusiaan ke Aifat dimulai dari Sorong. Dari kota pesisir ini, rombongan bantuan bergerak menempuh darat. Perjalanan panjang selama kurang lebih 6 jam. Truk-truk melaju perlahan, menelusuri jalan-jalan kecil, berliku dan berlumpur, menjadi saksi ketekunan dan komitmen untuk menjangkau mereka yang kerap terpinggirkan. Setibanya di Aifat, bantuan disalurkan kepada warga jemaat GKI Tanah Papua dan Gereja Katolik. Sebanyak 321 paket sembako dan 500 Alkitab dari Gideon International Camp dibagikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Lebih dari itu, dukungan psikososial turut dihadirkan. Ruang aman bagi anak-anak untuk kembali tertawa, dan ruang pemulihan bagi orang dewasa untuk saling menguatkan. Pada 20 Desember 2025, perjalanan kemanusiaan berlanjut ke Pegunungan Bintang, wilayah terpencil yang dijaga sunyi dan ketinggian. Bantuan hanya dapat menjangkau warga melalui jalur udara, menggunakan pesawat milik Mission Aviation Fellowship. Sebanyak 200 paket sembako diturunkan dan dibagikan kepada keluarga-keluarga pengungsi dalam koordinasi dengan GIDI Papua. Anak-anak berlarian mendekat, menyambut dengan senyum dan tawa kecil yang memecah kesunyian pegunungan. Orang-orang tua menyambut dengan sabar, tatapan lega, tangan-tangan yang terulur, dan ungkapan syukur yang sederhana. Pada 23 Desember 2025, jalanan kemanusiaan berlanjut ke Jayapura, kota yang menjadi tempat singgah bagi pengungsi internal dari wilayah konflik. Mereka datang dari Anggruk dan Duga, meninggalkan kampung halaman demi keselamatan dan kehidupan. Di Jayapura, gereja menjadi ruang aman, tempat berteduh,
tempat menguatkan satu sama lain. Melalui pendampingan GKI Tanah Papua dan KIPI Papua, bantuan disalurkan kepada para pengungsi internal sebanyak 172 paket bantuan, terdiri dari sembako dan higien kits, dibagikan untuk membantu keluarga-keluarga memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Anak-anak kembali menemukan ruang untuk bermain dan tersenyum, sementara orang dewasa saling berbagi cerita, doa, dan kekuatan. Bantuan ini tidak berakhir sampai di sini. Ia hanyalah satu langkah dari perjalanan panjang merawat kehidupan. Sebagai sebuah persekutuan, gereja-gereja di Indonesia akan terus berupaya untuk hadir di tengah krisis kemanusiaan yang masih membayangi Papua. Hadir untuk mendengar, hadir untuk mendampingi, hadir untuk memastikan bahwa tidak ada luka yang dibiarkan sendirian. Karena luka Papua adalah luka kita semua. Martabat para pengungsi Papua adalah martabat kita semua. Dan pemulihan Papua adalah pemulihan kita semua. Selama harapan masih dirajut bersama, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Kami dari Pemuda, kami ucapkan terima kasih kepada Sinode. Ini kami sudah terima, terima kasih. Jadi untuk atas nama Jemaat Ranyelang Group, kami sebagai Ketua Dewan Stasi Santo Yakobus Rasulullah mewakili umat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PGI. Terima kasih kami Jemaat Solafide, kami banyak terima kasih karena dari PGI dan Sinode GKI